Dan tentu ini sebuah kerugian besar. Bayangkan orang capek-capek bekerja, tapi ternyata apa yang didapat di situ tidak ada rahmat dan barokah Allah. Abada. Bayangkan berumah tangga sekian puluh tahun, tapi kemudian ternyata dijauhkan Allah dari rahmat dan barokah. Bayangkan orang mencari nafkah, sibuk sana kemari sekian lama, tapi kemudian abetar, ternyata tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari rahmat. Bayangkan orang mengejar kekuasaan dan berkuasa sekian lama, tapi kemudian diputus oleh Allah dari aliran rahmat dan barokahnya. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam menjalani kehidupan ini pasti setiap kita ingin selalu mendapatkan barokah. Karena barokah itu apa? An-numu wa ziyadah wa fihi al-khair mustaqir. Tumbuh dan berkembang yang di dalamnya ada kebaikan yang terus mengiringinya. Tambah jabatannya, tambah baik, membawa kebaikan. Tambah anaknya, tambah membawa kebaikan. Hartanya bertambah, tumbuh, berkembang, tapi membawa kepada kebaikan. Itu barokah. Ada yang bertambah, tapi tidak membawa kebaikan. Maka itu berarti jauh dari barokah. Orang melihatnya kayaknya bahagia dengan bergelimang banyak harta. Tapi begitu kita ngobrol, pusing dia. Ternyata banyak harta tidak berarti menjamin pasti bahagia. Yang diinginkan ada bertumbuh, berkembang, bertambah, tapi membawa kebaikan. Ada khair mustaqim. Itulah yang disebut dengan barokah. Oleh karena itu, inilah yang kita kejar. Ditambah lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kejar dalam hidup ini kalau bukan rahmat Allah? Maka ketika memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah salah satu proses yang harus kita jalani untuk mengundang hadirnya rahmat dan barakah Allah dalam semua aktivitas kita. Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita di dalam hadis sahih betapa pentingnya, perlunya kita terhadap rahmat Allah. Beliau SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Yang diturunkan ke dunia berapa? 1. Diturunkan ke dunia itu diperebutkan oleh seluruh makhluknya. Berapa miliar manusia plus binatang dan seterusnya, itu semuanya terpancar pada mereka semua itu rahmat Allah. Makanya binatang sebuas apapun terhadap anaknya pasti sayang. Itu adalah cipratan cerminan rahmat Allah. Masih tersisa 99 rahmat lagi. Bayangkan satu rahmat saja kita lihat di dunia seperti ini. Bagaimana dengan 99 rahmat? Dan nanti disisakan 99 rahmat. Kapan diberikan? Nanti akan diberikan pada hari kiamat kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Di situ disebut Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Padahal dua kalimat ini sering kita terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya dari akar kata yang nggak jauh berbeda, tetapi ada stressing yang menjadikan dua nama Allah ini memiliki makna yang berbeda. Yaitu Ar-Rahman, seperti tafsir banyak para ulama, itu adalah rahmat Allah yang melingkupi semua makhluknya. Bahkan orang yang kufur sekalipun tetap mendapatkan cipratan rahmat Allah. Dan itu diberikan oleh Allah di dunia kepada siapapun. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim itu adalah rahmat yang khasah bil mu'minin. Itu yang khusus untuk orang beriman, dan itu yang nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Maka seluruh kesibukan, aktivitas, rutinitas kita dan semua urusan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya adalah ujungnya untuk menjemput rahmat Allah supaya dapat yang di akhirat nanti. Jadi kita sesungguhnya beraktivitas apapun dalam rangka menambah kuota itu, kuota rahmat Allah. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW juga mengingatkan bahwa manusia itu tidak bisa masuk surga dengan hanya mengandalkan amalnya. Maksudnya orang sudah merasa banyak beramal, otomatis dia pasti masuk surga, itu nggak bisa hanya sekedar mengandalkan amalnya. Kita beramal itu hakikatnya untuk menjemput rahmat Allah. Makanya ketika Nabi menyampaikan itu, sampai para sahabat ingin konfirmasi. Hatta anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, kata Nabi, ya termasuk aku. Illa ayyada ghammada Allah rahmatullahi wa barakatuh. Kecuali Allah mencurahkan, menganugerahkan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Tapi kalau orang nggak mau beramal soleh, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak beramal soleh, maka rahmat Allah tidak akan mendatangi.
Makanya dalam banyak hadis Nabi memberikan kita kumpulnya kita di masjid seperti ini wa ghasyiyatuhur rahmah. Inilah yang kemudian menjadikan kita dilimpahkan oleh Allah dengan rahmatnya. Karena itu Bapak Ibu Allah di sini penting. Momentum seperti ini harus menjadi bahan muhasabah. Sejauh ini apakah kita sering ingat dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka ayat ini mengingatkan kita. Dan ini Bapak Ibu satu-satunya ayat yang disepakati oleh para ulama, ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi salah satu ayat dari Al-Quran. Kalau Bismillah yang di surah Al-Fatihah itu kan masih ada perdebatan para ulama. Ya. Apakah ia menjadi bagian dari ayat surat Al-Fatihah atau tidak? Itu masih ada polemik, ya, meskipun jumhur ulama mengatakan bagian. Sehingga muncullah kemudian perbedaan dalam membacanya. Ada yang dikeraskan, ada yang disirrikan, disembunyikan dalam membaca di sholat jahriyah yang keras itu. Dan itu tidak ada masalah. Itu perbedaan-perbedaan yang memang dibolehkan. Dalilnya masing-masing ada, sehingga tidak perlu kita memperdebatkan. Bermakmum kepada imam yang mengeraskan bacaan bismillah ataupun menyembunyikan, itu semuanya benar. Nah, tapi kalau ini ayat 30 surah An-Naml sebenarnya sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Dan kalau mengikuti pendapat ulama Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu adalah surat yang ke-1 dari urutan 114 surat dalam Al-Quran, maka semakin mengingatkan kita tentang pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri saja ketika memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim.